Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Hendra Solihin ya. Selamat malam untuk rekan-rekan semua. Terima kasih untuk Coach Adam, Coach Diki yang sudah eh, memberikan saya kesempatan untuk membagi materi tentang bullying. Di mana kita tahu bullying sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Maksudnya di sini adalah pertumbuhan mental dari anak. Memang bullying ini sangat garang ya rekan-rekan semua, di mana pelaku bullying itu sangat dikecam keras oleh pemerintah. Terus kali ini Kenji akan membagi materi tentang bullying, seberapa ruginya bullying atau seberapa pengaruhnya bullying terhadap kesehatan mental seorang anak. Sebelum itu, Kenji akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai materi kali ini. Pertama-tama kita akan mengetahui apa itu bullying. Bullying adalah suatu tindakan kekerasan yang dimana dilakukan oleh seorang atau kelompok, baik secara fisik, psikologi, dalam bentuk verbal, gestur, atau mengucilkan korban, di mana korban tidak memiliki daya dan kemampuan untuk melawan. Jadi menurut pengertian ini, bullying adalah tindakan kekerasan ya rekan-rekan yang dilakukan seseorang atau kelompok secara fisik, psikologi dalam bentuk verbal, gestur, atau mengucapkan korban. Maksudnya di sini misalnya ada satu anak nih, maaf ya, misalnya anak yang pendiam. Tiba-tiba anak itu diganggui oleh kelompok geng di sekolahnya, entah itu dicubit, dipukul, atau dipeloncokan, atau dipermalukan secara fisik atau psikologis. Untuk psikologis misalnya disebut kayak nama hewan, disebut fisiknya, misalnya orang itu disebut gendut, disebut gajah, atau disebut apa yang mengakibatkan psikologi dari korban tersebut terganggu. Atau misalnya dikucilkan dari rekan-rekannya, itu sudah termasuk karakter bullying, di mana korban ini tidak dapat melawan dan kemampuan untuk melawan. Jadi tidak memiliki daya untuk melawan, jadi diam saja. Korban itu dia itu mau dihina, mau dipukuli, mau dicubit, mau disiram pakai air atau dipeloncokan, itu diam saja. Karena dia itu tidak memiliki daya, entah itu takut atau mempunyai kelemahan fisik lainnya. Terus karakter bullying itu ada agresif, yang dimana itu verbal, fisik, gestur, atau mengkecilkan. Seperti yang Kenji tadi bilang, kekerasan verbal itu termasuk perilaku yang agresif ya terhadap korban bullying ini. Yaitu misalnya menghina, mengucilkan, atau secara fisik itu seperti mencubit atau memukul korban. Kedua, sikap yang positif terhadap kekerasan. Nah, jadi rata-rata pelaku bullying itu suka terhadap kekerasan. Maksudnya melakukan tindak kekerasan terhadap orang yang lemah. Terus perilaku influensif atau perilaku yang suka memerintah. Itu rata-rata perilaku bullying itu suka memerintah, merasa dia itu mempunyai power gitu, mempunyai kekuatan atau mempunyai backingan yang sangat kuat, entah itu di sekolah atau di tempat kerja. Keinginan kuat untuk mendominasi orang lain. Jadi dia itu keinginannya kuat untuk menindas orang yang lemah dan ingin mendominasi orang tersebut. Misalnya seperti ingin selalu memerintah orang tersebut karena orang tersebut lemah, tidak mempunyai daya untuk melawan. Terus ada akibat bullying. Satu, memiliki dampak serius terhadap korban. Misalnya seperti kasus beberapa waktu yang lalu, ada seorang siswa yang bunuh diri
itu karena memang dia itu dibullying oleh teman-temannya. Itu memiliki dampak yang serius terhadap korban. Contoh kecilnya mungkin korban trauma untuk pergi ke sekolah atau ke tempat kerja. Jadi bullying ini tidak hanya di sekolah ya, di sekolah atau di kampus atau di institusi pendidikan, tapi di tempat kerja pun ada pelaku bullying. Yang kedua, baik secara fisik maupun dampak psikologis. Baik secara fisik biasanya seperti korban bullying itu rata-rata ada luka-luka di tubuhnya. Entah itu luka bakar atau luka tumpul. Karena memang kalau kasusnya sudah sangat parah itu bisa jadi pelaku bullying tersebut memukul benda tumpul ke korban atau menyunutkan rokok misalnya. Seperti itu. Nah, itu dampak sangat berdampak ya terhadap fisik korban ataupun psikologisnya. Seperti tadi Hendra bilang, korban itu trauma untuk pergi ke sekolah itu sudah termasuk dampak psikologis. Perasaan emosional dan mental depresi akan merusak perkembangan anak. Maksudnya di sini jadi apa namanya? Emosinya itu tidak stabil ya. Itu untuk pelaku bullying. Kadang mentalnya depresi. Ya, tadi seperti Hendra bilang, yaitu takut, takut ketemu orang, takut keluar, atau takut kemana-mana. Dalam keadaan ekstrim dapat mengakibatkan bunuh diri. Seperti Hendra bilang tadi, ada kasus siswa yang bunuh diri karena yaitu sudah tidak kuat dibullying oleh teman-temannya. Terus di mana saja bullying terjadi? Pertama, sudah jelas di sekolah. Kedua, di tempat kerja, misalnya senior meloncokkan juniornya. Di rumah tangga, maksudnya di rumah tangga ini misalnya seorang suami, yang dimana suami ini mempunyai kekuatan power, itu dapat membuli istrinya seperti menghina fisik, mencubit, atau memukul. Dan untuk rumah tangga ini, mungkin ada kasusnya tersendiri, yaitu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Dan lain-lain. Jadi bullying ini tidak hanya di sekolah ya rekan-rekan, bisa juga di tempat kerja atau di lingkungan rumah tangga. Kasus bullying di sekolah, misalnya guru kurang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi. Sekarang banyak ya rekan-rekan, jadi di institusi pendidikan, terutama di sekolah, kalau misalnya ada kasus bullying, guru oknum ya, oknum guru pasti bakal menutupi dengan cara, itu kenakalan biasa, itu hanya bercanda, itu hanya cari perhatian. Nah, jadi kurangnya guru dalam memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kasus bullying itu sangat berpengaruh ya. Kedua, sekolah cenderung menutupi. Nah, di mana ada kasus yaitu yang kalau tidak salah daerah Sidoarjo atau mana, itu ada satu sekolah yang menutupi kasus bullying yang sudah jelas bullying tersebut ada di sekolahnya itu. Tapi sekolah cenderung untuk menutupi karena menjaga image baik nama sekolah. Dianggap tidak serius. Nah, seperti tadi Hendra bilang, jadi rata-rata kasus bullying itu dianggapnya seperti bercanda, main, atau lain hal. Kurang adanya tindakan nyata dalam pencegahan. Istilahnya ini kurang misalnya dikasih tahu, oh ini nggak boleh, ini bullying, ini tidak boleh, ini peloncoan. Nah, kurang dalam tindakan untuk pencegahan, terutama dari pihak sekolah. Guru tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah, menangani masalah bullying. Rata-rata untuk ini guru itu mempunyai ketakutan atas institusi, misalnya si pelaku bullying itu anak sekolah, anak kepala sekolah. Itu guru tidak dapat menyelesaikan karena takut berurusan dengan kepala sekolah. Atau ada anak dari salah satu instansi kepolisian, misalnya anak seorang polisi, itu guru tuh takut untuk menindaknya. Terus aturan yang tidak jelas. Ini misalnya di sekolah itu ditulis aturan, tapi tidak begitu jelas. Misalnya seperti hukuman orang yang membuli itu seperti apa, itu rata-rata kurang jelas dan kurang tegas.
Terus peran orang tua terhadap timbulnya perilaku bullying itu seperti apa? Pertama, ibu yang permisif terhadap perilaku anak agresif. Jadi memang rata-rata sekarang ya orang tua itu jarang untuk memperhatikan tingkah laku anaknya, terutama di luar. Jadi semua orang tua menganggap anaknya itu anak baik-baik saja, tapi ternyata di luar itu adalah pelaku bullying. Disiplin disertai dengan kekerasan. Nah, maksudnya ini disiplin dengan kekerasan itu misalnya ada anak jadi seorang perilaku bullying ya terhadap temannya, itu disiplinkan misalnya dengan cara dihukum jewer atau dengan cara dipukul menggunakan sapu. Itu asal tidak terlalu berlebihan. Hukuman yang keras, maksudnya hukuman yang keras seperti tadi misalnya dijewer, dipukul menggunakan sapu lidi, atau misalnya dihukum tidak boleh keluar dari rumah selama seminggu misalnya. Identifikasi sikap keras dari orang tua. Maksudnya jadi apa? Harus ada ketakutan terhadap hukuman dan ketegasan dari orang tua. Karena kalau anak sudah mematuhi perintah orang tua atau takut terhadap orang tua, maka dia kemungkinan kecil perilaku bullying itu sangat tidak ada. Nah, jadi memang bullying itu awal mulanya pertama itu ketegasan orang tua terhadap anak ya, dimana mungkin acuh-acuh sibuk dengan pekerjaan orang tuanya atau orang tuanya sibuk bekerja. Nah itu rata-rata anak pelaku bullying atau korban bullying seperti itu. Untuk korbannya misalnya takut untuk melapor ke orang tua karena takut dianggap pecundang, atau misalnya ke guru tapi cerita tanggapi. Jadi sebenarnya bullying itu kasus yang sangat sulit untuk dicegah di Indonesia karena memang setiap bulannya pasti ada perilaku bullying. Nah, itu bullying di sekolah atau di tempat kerja. Tapi kebanyakan bullying kasus di Indonesia itu di sekolah, di mana memang peran orang tua dan guru itu harus bersinergi untuk memberantas bullying dan menciptakan sekolah yang aman dan tertib, yang ramah terhadap anak. Mungkin sekian materi yang Hendra kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata penyampaian yang kurang jelas dan salah-salah kata. Terima kasih untuk Coach Adam dan Coach Diki yang sudah memperbolehkan Hendra untuk memaparkan materi tentang bullying. Mohon maaf bila kata-kata yang salah. Saya Hendra Solihin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.